qasru rubayatin muadatin wa faitatin saparo qasrun fihi wa jama'a al-asraini wal maghribaini taqdiman wa takhiran bi firaqin bi baladin safarin wa inihtawa la kharabin wa mazara'in. Alhamdulillah para jamaah rahimakumullah, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan masalah tentang diperbolehkannya menjama sholat untuk orang yang di perjalanan atau orang yang untuk berangkat perjalanan yang lumayan jauh. Ini harus dihitung dulu perjalanannya bagaimana. Satu, yang diperbolehkan untuk sholat di jama'. Di jama' itu adalah dikumpulkan. Jadi boleh sholat dua waktu dikumpulkan dalam satu waktu. Contoh, sholat dohor satu waktu, terus sholat asar dua waktu. Antara sholat dohor dan sholat asar itu boleh dikumpulkan, boleh dijamak namanya. Jamak itu ada jamak takdim, ada jamak takhir. Kalau jamak takdim, sholat didahulukan, di jamak sholat asar ditarik ke duhur, ke sholat duhur. Kalau jamak takhir, sholat duhur dilaksanakannya di akhir, yaitu pada sholat asar. Mengerti? Paham? Jadi hukumnya ini bagaimana, untuk siapa? Apakah untuk orang yang perjalanan jauh atau untuk perjalanan dekat? Ini harus kita tahu dulu perjalanannya. Yang pertama, yang diperbolehkan untuk orang yang berjalan, perjalanan ini satu yang diperbolehkan adalah liziaroti maqamin nabi atau liziaroti aulia Allah. Yang pertama tujuannya untuk ziarah. Ziarah itu misalnya seperti ke Wali Songo, kita ziarah. Wali Songo itu adanya di Jawa Tengah sampai Jawa Timur, ke sana. Itu nanti ada aturan. Kalau kita sholatkan di perjalanan bagaimana? Sulit, susah. Jadi agak kesulitan. Makanya ini boleh dijama. Misalnya yang dijama itu berapa meter, berapa ukurannya yang boleh sholat itu dikosor atau dijama. Yang sholat boleh dikumpulkan atau dijama itu, jadi di sini diterangkan syaratnya harus menempuh satu hari satu malam. Satu kali perjalanan itu termasuk sudah istirahat, ngisi bensin, makan dan lain-lainnya. Itu ditempuh bila mana ada satu hari satu malam perjalanan, kurang lebih lah gitu kalau di zaman Sayyidina Ali. Kalau kita ngikut di sini, kalau mau diukur, misalnya kota Tangerang sampai mana? Jogja, Cirebon masih bisa, itu Cirebon, Jogja ke sana. Nah itu sudah dijama. Nah saya akan mengatur tata cara usolinya, sholatnya. Ini bagaimana? Ada disebutnya, jadi sholat duhur jama takdim. Caranya bagaimana? Jadi sholat duhur dikumpulkan, tapi pekerjaannya didahulukan, gitu. Dikumpulkan asar kepada sholat duhur. Ya, seperti contoh usolli fardhu duhri arba'a raka'atin majmu'an ilaihil asru adaan makmuman lillahi ta'ala atau adaan imaman lillahi ta'ala. Sejak saya sholat fardu duhur 4 rakaat dikumpulkan beserta sholat asar kepada sholat duhur, ilaihil asru. Jadi ilaihil asru begitu, usolli fardhu duhri arba'a raka'atin majmu'an ilaihil asru. Jadi dijama sholat duhur serta sholat asar dilaksanakan pada sholat duhur. Jadi ketika kita sudah datang waktu asar di jalan, di mana tidak lagi sholat asar lagi kita, jadi gitu. Islam enaknya begitu. Jadi ada sesuatu namanya apa? Ada kelonggaran lah, longgar. Kalau kita misalnya pas waktu nyampe sana sudah lewat asar tapi tidak dijama, bagaimana ini?
apakah dikodok juga yang sholat kodok? Wapa itatin, nggak apa-apa. Kita belum tahu hukumnya, misalnya nggak dijama gitu. Terus lewat saja sholat asar, kodok sholat asar, nggak apa-apa. Kodok per kodok juga boleh dijama. Jama itu jama takdim, jama takhir bisa dikosor juga. Jadi yang 4 rakaat bisa jadi 2 rakaat. Nah, yang 4 rakaat sholat dhuhur 4 rakaat, sholat asar 4 rakaat, jadi 2-2. Bagaimana salamnya? Ya sholat pertama dulu sholat dhuhur dulu, sholli fardhu dhuhri 4 rakaatin majmu'an ilaihil asru. Makmum lillahi ta'ala, Allahu Akbar. Biasanya berjamaah kita jadi makmum itu saja. Sholat fardhu dhuhur 4 rakaat dikumpulkan beserta sholat asar jadi makmum, Allahu Akbar. Nah, itu mau dikosor 2 rakaat diringkas, sholat kosor itu diringkas jadi disingkat 4 jadi 2, boleh atau boleh, nggak apa-apa. Inilah hebatnya Islam. Jadi untuk orang yang perjalanannya jauh, sudah 1 hari 1 malam atau belum kurang lebih daripada itu, ntar ada hitung-hitungannya di sini disebutkan. Jadi ini salah satu syarat kosor jama itu ada 8 diantaranya. Jadi ada 8. Ini saya sudah sebutkan kepanjangan. Jadi samannya tahu arba'atu wa arba'una milan. Jadi ada 80 mil ukurannya, udah sampai 80 mil. Nah, barulah sholat jama, boleh sholat jama gitu. Baik itu jama takdim maupun jama takhir. Atau sholat asar jama takdim. Tadi jama apa? Jama takhir. Jadi sholat duhur jama takdim dikumpulkan asar kepada sholat duhur, usolli fardhu duhri 4 rakaatin majmu'an ilaihil asru. Terus ada lagi sholat asar jama takdim. Jadi asarnya dikumpulkan, takdim didahulukan, usolli fardhul asri 4 rakaatin majmu'an ila duhri. Jadi dikumpulkan kepada sholat dhuhur, makmuman lillahi ta'ala atau jadi imam. Atau usolli fardhul asri 4 rakaatin majmu'an ilaihi duhru adaan imaman, atau adaan kalau jadi makmum makmuman, kalau jadi imam imaman lillahi ta'ala. Jadi nanti banyak niat-niatnya. Jadi saya akan menceritakan hukumnya saja. Jadi hukumnya sholat safar. Sholat safar itu sholat untuk yang perjalanannya jauh sekitar 80 milan. 80 mil sudah mencapai lah. Kalau ini jarak Cirebon terus batasannya terus, itu sudah boleh dijama sholat kita. Jama itu ada jama takdim, ada jama takhir, terus ada kosor, ada yang 2 rakaat tetapi 4 diringkas jadi 2. Misalnya mau 4 saja nggak apa-apa, 2 kali salam. Pertama misalnya sholat dhuhur dulu, usolli fardhu biasa. Usolli itu mah hanya cuman kita pekerjaan salah satu sholat itu dikerjakan dalam satu sholat gitu. Sholat dhuhur dikerjakannya di asar, sholat asar dikerjakan di dhuhur. Itu mah takdim takhir doang, takdim didahulukan, takhir sholat dhuhur diakhirkan di sholat asar, begitu saja. Niatnya mah begitu doang. Jadi majmu'an, ada majmu'an ilal asri atau majmu'an ilaihil duhru, itu doang. Nantilah kalau itu ada bimbingannya semuanya gitu. Usolli fardhu duhri 4 rakaatin majmu'an ilal asri. Tuh, majmu'an dijama kepada sholat asar dijama. Ada yang kosor kosron, majmu'an dikosor yang 4 jadi 2, ada begitu gitu. Niat sholat jama takdim dikumpulkan isya kepada maghrib. Tuh ada lagi nanti isya ke maghrib. Jadi kesimpulannya para muhibbin, sholat yang wajib boleh dikosor namanya jama, dijama ketika kita berjalan untuk ziarah dan lain sebagainya, tetapi tidak boleh dilaksanakan ketika dijama sholat untuk perjalanan biasa, main-main. Misalnya kita hiburan lah kemana, ke sana, ke Gunung Semeru atau ke Gunung Sumbing dan lain sebagainya, kan boleh dijama tuh sholat. Itu kalau untuk hiburan, main-main nggak boleh dijama. Awas, catatan ini, catatannya yang boleh dijama itu sholat hanya untuk perjalanan ibadah yang disunahkan oleh Rasulullah, ziarah para makam wali Allah. Kalau untuk main-main hiburan, ya ini jangan dijama. Sholat saja, mampir saja waktunya, berhenti kita di rest area, sholat sesudah. Kalau untuk itu di dalam kitab Fathul Muin diceritakan, kalau
kurang jelas datang saya ke sini nanya gitu. Jadi mudah-mudahan ada manfaatnya. Boleh kita menceritakan sholat safar atau sholat di jamak, baik itu jamak takdim, jamak takhir. Kalau jelasnya untuk panjangnya lagi ngaji di majelis taklim saya nanti malam Senin di majelis taklim nanti ngaji ketemu bareng. Insyaallah kita di sana ada sesi tanya jawab juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.